Sudah terlihat teman-teman? Sudah, Bu. Oke, pada hari ini nanti tidak banyak tidak banyak materi. Mungkin ini hanya penyampaian tentang filosofi, prinsip, dan etika penyuluhan pertanian saat era new normal. Itu saja, nanti kalau teman-teman ada pertanyaan silakan bertanya saja. Ya, dari outline nanti kita akan belajar tentang falsafah penyuluhan pertanian, ya. Kemudian prinsip-prinsip penyuluhan pertanian, dan yang ketiga adalah etika penyuluhan. Sebenarnya di etika penyuluhan ini, falsafah, prinsip, dan etika penyuluhan ini di era new normal ini tidak ada penambahan secara signifikan, ya, tapi hanya penambahan untuk mematuhi protokol kesehatan saja. Begitu. Kemudian ini adalah falsafah penyuluhan pertanian. Ya, ini nanti akan saya uraikan ya dari mungkin dari beberapa pendapat ilmuwan ya. Kemudian yang pertama yaitu dari Amerika, itu mengenal falsafah pertanian, penyuluhan pertanian itu dengan 3T, yaitu teach, truth, dan trust gitu ya. Artinya penyuluhan itu merupakan kegiatan pendidikan untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran yang telah diyakininya. Kemudian menurut Kelsey dan Harney ya 955, itu falsafah penyuluhan itu harus berpijak kepada pengembangan individu di dalam perjalanan pertumbuhan masyarakat dan bangsanya. Artinya ia bekerja ya bersama rakyat untuk membantu siapa? Membantu rakyat ya, agar mereka dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia. Itu adalah falsafah penyuluhan. Kemudian menurut Supadi tahun 2006 itu mengacu dari helping people of themselves, yaitu yang pertama adalah penyuluh itu harus bekerja sama dengan masyarakat, bukan bekerja untuk masyarakat ya. Jadi di sini harus memang bekerja sama ya, bersama-sama bekerja ya, bukan yang penyuluh bekerja untuk masyarakatnya tim saja, bukan seperti itu, tapi bersama-sama bekerja gitu ya. Kemudian penyuluhan tidak boleh menciptakan ketergantungan, tetapi harus mampu mendorong ya, dan semakin terciptanya kreativitas ya, dan kemandirian masyarakat agar semakin memiliki kemampuan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuannya. Yang ketiga yaitu penyuluhan yang dilaksanakan harus selalu mengacu pada terwujudnya kesejahteraan ekonomi masyarakat dan peningkatan harkat sebagai manusia. Jadi menurut Supadi ini penyuluh harus bekerja sama ya, yang mana dapat meningkatkan harkat ya, kesejahteraan dari masyarakat. Ini nanti hanya penyampaian seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian ya mengacu pada penyuluhan ya, yang mana proses penyuluhan itu adalah proses pendidikan ya. Di Indonesia itu dikenal dengan falsafah pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara yang berbunyi ing ngarsa sung tulodo, ing matya manungkarsa, dan tuturi handayani. Ya, yang mana kalau ing ngarsa sung tulodo itu mampu memberikan contoh atau teladan bagi masyarakat ya. Kemudian ing matya manungkarsa itu mampu menumbuhkan inisiatif ya, dan mendorong kreativitas serta semangat dan motivasi untuk selalu belajar dan mencoba. Kemudian kalau tuturi handayani itu mau menghargai ya, mengikuti keinginan-keinginan serta upaya yang dilakukan masyarakat taninya ya, sepanjang tidak menyimpang atau meninggalkan acuan yang ada demi tercapainya tujuan perbaikan kesejahteraan hidupnya. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Belum ada, Bu. Belum, Bu. Oke, tapi paham ya, ini hanya sekedar cerita ya, bercerita tentang falsafah. Kemudian selanjutnya ya, karena penyuluhan itu pada dasarnya harus merupakan bagian integral dan sekaligus
sebagai sarana pelancar atau bahkan penyentuh kegiatan pembangunan, ya menurut Slamet 1989 itu menangkakan perlunya perubahan administrasi penyuluhan ya dari yang bersifat regulatif sentralis menjadi fasilitatif partisipatif. Maksudnya di sini administrasi penyuluhan itu tidak selalu dibatasi oleh peraturan-peraturan dari pusat ya yang sifatnya itu kaku. Ya, karena hal ini ya seringkali menjadikan petani itu tidak memperoleh keleluasaan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Demikian juga dengan hal administrasi ya yang terlalu sentralis atau terlalu terpusat itu biasanya seringkali tidak mampu secara cepat mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang timbul ya di daerah-daerah petani ya karena masih menunggu petunjuk atau restu dari pusat. Nah, di pihak lain ya dalam setiap permasalahan yang dihadapi, itu pengambilan keputusan yang dilakukan oleh petani itu seringkali berdasarkan pertimbangan ya, bagaimana caranya untuk menyelamatkan keluarganya. Ya. Jadi kalau petani itu mikirnya yang cepat untuk menyelamatkan keluarganya, sedangkan dari pusat itu harus melalui beberapa tahapan. Jadi ini adalah semacam koreksi ya dari regulatif sentralis menjadi fasilitatif partisipatif. Nah, dalam kasus-kasus seperti itu seharusnya penyuluh itu diberi kewenangan ya untuk secepatnya mengambil inisiatif sendiri karena administrasi yang terlalu regulatif tersebut itu seringkali berdasarkan pertimbangan ya seringkali membatasi istilahnya keleluasaan petani ya untuk mengambil keputusan bagi usaha taninya. Kemudian yang kedua adalah pentingnya kemauan penyuluh untuk memahami budaya lokal yang seringkali juga mewarnai lokal agriculture practice-nya. Di sini maksudnya penyuluh itu ya selain memberikan ilmunya kepada petani, ia juga harus ya mau belajar tentang ilmunya petani. Ya, jadi selain penyuluh itu memberikan ilmu, istilahnya pengetahuan, inovasi ya, kemudian keterampilan, penyuluh juga harus belajar tentang ilmunya petani ya, yang sering dianggap tidak rasional ya. Padahal praktek-praktek usaha tani ya yang berkembang dari budaya lokal itu seringkali juga sangat rasional karena telah mengalami trial and error ya dan teruji oleh waktu. Jadi misalnya kalau di lahan gitu ya, penyuluh itu datang ke petani, ya biasanya ada suatu kearifan lokalnya atau lokal wisdom di beberapa daerah itu ya yang harus diketahui oleh penyuluh juga karena nanti dalam pelaksanaan penyuluhan itu penyuluh tahu bahwasanya di daerah tersebut memiliki lokal wisdom atau aturan-aturan adat yang harus dipatuhi. Dari sini ada pertanyaan? Paham ya? Ini seperti mendengarkan dongeng untuk materi hari kali ini. Kemudian berkaitan dengan beberapa pendapat di atas ya, Ensminger ya, 1962 itu menyatakan bahwa falsafah penyuluhan itu dapat dirumuskan. Yang pertama, penyuluhan itu adalah proses pendidikan yang bertujuan untuk mengubah pengetahuan, sikap, dan keterampilan masyarakat, khususnya petani. Bahwasanya memang penyuluhan di situ biasanya proses pendidikannya informal ya, di beberapa kelompok tani atau di gapoktan ya, untuk mengubah sikap, pengetahuan, maupun keterampilan di petaninya. Kemudian sasaran penyuluhan adalah segenap warga masyarakat, ya khususnya ini adalah petani, ya, untuk menjawab kebutuhan dan keinginannya. Jadi misalnya diadakan pertemuan di kelompok tani atau di gapoktan, ya, biasanya itu petani didatangkan, ya, untuk membantu menjawab permasalahan atau membantu petani untuk apa yang diinginkan, misalnya teknologi baru untuk masa yang sekarang ya itu bisa dengan tatap muka juga bisa, akan tetapi harus dibatasi. Kemudian bisa juga dengan menggunakan smartphone atau WA. Sekarang banyak ya yang WA group untuk petani. Kemudian yang ketiga adalah penyuluhan juga mengajar ya masyarakat tentang apa yang diinginkan dan bagaimana cara mencapai keinginan-keinginan tersebut. Ini misalnya
petani itu kan mayoritas di kita kan peasant atau dia itu lahannya sempit, di mana biasanya mereka itu tidak terlalu memikirkan usaha taninya atau keuntungannya. Asal biasanya yang dipikirkan hanya panen, dapat uang, dapat bisa belanja untuk kebutuhan keluarga. Biasanya hanya seperti itu. Nah, ini dalam penyuluhan itu diajari bagaimana caranya petani itu bisa mendapatkan keuntungan yang lebih dari dari hanya sekedar panen untuk keluarga sudah begitu. Biasanya penyuluhan itu mengajarkan bagaimana caranya menghitung usaha taninya. Di situ biasanya penyuluhan mengajarkan yang seperti itu. Kemudian penyuluhan bertujuan untuk membantu masyarakat agar mampu menolong dirinya sendiri. Menolong dirinya sendiri di sini misalnya ketika ada hama, ya ketika misalnya seperti pandemi seperti ini, bagaimana caranya untuk memasarkan hasil pertanian gitu ya. Untuk di masa pandemi ini memang pertanian masih yang satu-satunya sektor itu yang masih hidup adalah pertanian, akan tetapi untuk pemasarannya itu lumayan tersendat ya. Dengan itu ya, itu penyuluh bisa membantu dengan membantu memasarkan hasil-hasil produk pertanian. Kemudian penyuluhan adalah belajar sambil bekerja dan percaya tentang apa yang dilihatnya. Ya, learning by doing gitu ya. Kemudian yang keenam adalah penyuluhan adalah pengembangan individu ya, kepemimpinan dan pengembangan dunianya secara keseluruhan. Jadi penyuluhan itu kan di samping petani itu nanti ada kelompok tani, ada kelompok tani itu di situ secara tidak langsung petani juga mengembangkan individunya, mengembangkan kemampuan individunya di bidang kepemimpinan ya, di bidang nanti organisasi di kelembagaannya itu seperti itu. Kemudian penyuluhan adalah suatu bentuk kerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Kemudian penyuluhan adalah pekerjaan yang diselaraskan dengan budaya masyarakatnya. Tadi sudah saya jelaskan bahwasannya biasanya di daerah-daerah tertentu yaitu ada budaya atau adat, ada lokal wisdom yang memang harus dipatuhi oleh orang baru atau memang harus dipatuhi oleh semua warga yang datang di tempat tersebut. Kemudian penyuluhan adalah hidup saling berhubungan, saling menghormati, dan saling mempercayai antara satu kepada yang lainnya. Ya, yang selanjutnya penyuluhan merupakan kegiatan dua arah. Jadi di sini ada proses komunikasi ya. Ada proses komunikasinya atau interaksi dari dua arah, di mana biasanya penyuluh itu sebagai komunikan, kemudian nanti ada pesan yang diberikan oleh penyuluh, misalnya tentang inovasi baru atau teknologi baru. Ya, kemudian nanti ada petani sebagai penerima pesan tersebut. Nah, itu adalah nanti setelah menerima pesan tersebut bagaimana reaksi dari atau respon dari petani. Nah, itu adalah proses penyuluhan ya. Di dalam penyuluhan itu ada proses komunikasinya atau kegiatan dua arah atau interaksi. Kemudian penyuluhan merupakan proses pendidikan yang demokrasi dan berkelanjutan. Dari sini ada pertanyaan teman-teman? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Nah, saya Vicky Abdurrahim, NPM 33. Itu kan penyuluh kan sebagai kegiatan dua arah. Nah, yang dimaksud dua arah itu dari pemerintah ke petani atau bisa dari petani ke distributor-distributor itu, Bu? Atau tergantung dengan penyuluh itu bekerja pada dinas atau kepada perusahaan gitu, Bu? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Vicky atas pertanyaannya. Dari penyuluhan merupakan kegiatan dua arah. Di sini adalah penyuluhan yang basicnya, yang khususnya adalah penyuluh dengan petani ya. Penyuluh dengan petani. Untuk misalnya penyuluh itu dengan pemerintah itu nanti bukan penyuluhan ya. Yang namanya penyuluhan di sini yang dimaksudkan adalah antara penyuluh dengan masyarakat, khususnya adalah petani.
ya, di mana nanti penyuluh itu memberikan suatu informasi baru ya, suatu informasi teknologi, suatu ya semua kebaruan ilmu ya di bidang pertanian. Jadi harapannya memang ketika ada proses penyuluhan yaitu ada kegiatan yang dua arah atau interaksi antara penyuluh dengan petani. Kalau ya antara petani dengan pemerintah itu namanya bukan penyuluhan, atau penyuluh dengan pemerintah itu bukan penyuluhan ya. Di sini ditekankan lebih ke penyuluhan antara penyuluh dengan masyarakat, khususnya adalah petani. Gitu Mas Vicky, bagaimana? Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Kemudian di sini adalah prinsip-prinsip penyuluhan ya. Prinsip-prinsip penyuluhan menurut Mates ya, itu menyatakan bahwa prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijaksanaan yang dijadikan pedoman ya dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten. Jadi dalam prinsip ini ya itu berlaku umum ya, di mana prinsip tersebut dapat diterima secara umum ya dan telah diyakini kebenarannya dari berbagai hasil pengamatan dalam kondisi yang beragam. Dengan demikian ya prinsip tersebut dapat dijadikan sebagai landasan pokok ya, landasan pokok yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan ya yang akan dilaksanakan oleh penyuluh. Jadi di sini lebih khususnya ke penyuluh. Kemudian menurut Sukandar ya beberapa hal penting terkait dengan prinsip penyuluhan itu di sini ada 7 ya. Penyuluhan pertanian sebenarnya diselenggarakan menurut keadaan yang nyata. Jadi ya kalau misalkan di lapangan atau petani itu membutuhkan penyuluh atau penyuluh itu memang harus bekerja dengan petani, ya itu harus dilaksanakan gitu ya. Jangan menunggu dihubungi petani. Jangan seperti itu karena harus memiliki kesadaran sendiri bahwasanya penyuluh bekerja untuk petani. Kalau misalkan setiap hari itu kan di kantor biasanya, diusahakan untuk jalan-jalan ke lahan petani, menyapa petani, melihat keadaan real di lapangan itu seperti apa. Kemudian penyuluhan pertanian seharusnya ditujukan kepada kepentingan dan kebutuhan sasaran. Jadi kepenyuluhan itu harus berdasarkan kebutuhan atau kepentingan masyarakat, khususnya adalah petani. Misalnya kalau petani itu membutuhkan bantuan misalnya subsidi pupuk atau subsidi bibit atau subsidi teknologi ya, alat-alat saprodi gitu, bagaimana caranya. Nah itu penyuluh juga harus bisa memfasilitasi ya bagaimana caranya agar bisa membantu kebutuhan ya dari petani. Kemudian ketika dalam penyuluhan pertanian ditujukan kepada seluruh anggota keluarga tani. Ya. Penyuluhan pertanian adalah pendidikan untuk demokrasi. Jadi di sini siapapun ya petani itu bisa mengungkapkan apa yang diinginkan ya, bisa mengkritisi apa yang belum cocok untuk kepentingan petaninya ya, bisa memberikan saran, bisa memberikan masukan gitu. Jadi sifatnya adalah demokrasi. Yang kelima adalah harus ada kerjasama yang erat antara penyuluh, peneliti, dan lembaga lain ya yang terkait. Jadi memang di sini biasanya ya, kalau misalnya ada sesuatu yang baru atau informasi yang baru, biasanya itu penyuluh bekerja sama dengan Widya Suara. Widya Suara itu adalah semacam fasilitator ya bagi penyuluh, gurunya penyuluh ya. Widya Suara itu adalah fasilitator yang memberikan informasi-informasi terbaru ya dari hasil penelitian terkait dengan bidang pertanian. Itu biasanya
nanti Widya Suara akan terjun ke lapangan langsung dengan penyuluh ya untuk melihat kondisi real atau membantu petani ya untuk mengembangkan keterampilannya atau kompetensinya di bidang pertanian yang khususnya yang terkait dengan informasi-informasi terbaru. Nah, saya pernah ya petugas lapangan begitu ya di kantor penyuluhan itu juga mendatangkan Widya Suara untuk pembuatan pakan ternak ya, pembuatan awetan pakan ternak itu langsung mendatangkan Widya Suara. Widya Suara tersebut langsung mendampingi petani-petani di lapangan dalam pembuatan pakan ternak awetan seperti itu sampai hampir 1 minggu. Contohnya seperti itu ya teman-teman. Kemudian rencana kerja penyuluhan pertanian sebaiknya disusun bersama antara petani dan penyuluh. Nah ini bagaimana kenapa kemarin teman-teman saya tugaskan untuk ke lapangan. Nah biasanya itu dalam penyusunan rencana kegiatan penyuluh itu berdasarkan dari potensi desa ya. Kemudian selain potensi desa juga berdasarkan dari permasalahan-permasalahan petani yang ada di desa tersebut. Biasanya semacam seperti itu yang dibuat rencana kegiatannya itu nanti di breakdown bagaimana caranya untuk mengembangkan potensi desa atau bagaimana caranya untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi petani atau bagaimana caranya untuk membantu memenuhi kebutuhan petani, biasanya seperti itu. Penyuluhan pertanian bersifat luas ya dan dapat menyelesaikan diri terhadap perubahan. Jadi di sini penyuluhan luas ya, tidak harus formal ya, bisa di rumah, bisa langsung di lahan ya, gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman? Tidak ada pertanyaan ya, paham ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri ya beberapa topik-topik kegiatan atau materi-materi dari internet itu banyak sekali tentang filosofi pertanian. Kemudian saya akan lanjutkan ya. Bertolak dari pemahaman penyuluhan yang sebagai proses pendidikan, penyuluhan itu ya memiliki prinsip yang satu itu mengerjakan, yang kedua adalah akibat, yang ketiga adalah asosiasi. Maksudnya di sini mengerjakan adalah kegiatan penyuluhan itu harus melibatkan masyarakat untuk mengerjakan atau menerapkan sesuatu. Nah, melalui mengerjakan atau menerapkan tersebut itu mereka akan mengalami proses belajar ya. Baik itu menggunakan pikiran, perasaan atau keterampilannya, yang mana dalam mengerjakan atau menerapkan sesuatu itu akan terus diingat oleh petani itu dalam jangka waktu yang lama ya. Misalnya dalam penggunaan teknologi baru, misalnya transplanter gitu ya, kan di sana penyuluh dan petani juga ya mengajari petani untuk penggunaan transplanter di lahan, bagaimana caranya ya, bagaimana caranya menghidupkan, bagaimana caranya mengoperasikan transplanter tersebut. Nah, dengan begitu nanti petani akan mengingat ya, ketika melihat alat tersebut, transplanter itu begini caranya menghidupkan, begini cara kerjanya, nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah akibat. Nah, artinya di sini kegiatan penyuluhan itu harus memberikan pengaruh yang baik, atau yang bermanfaat bagi petani, karena perasaan yang senang atau perasaan yang puas ya itu akan mempengaruhi semangat petani untuk mengikuti ya kegiatan penyuluhan di masa-masa yang akan mendatang. Misalnya tadi ya dengan penggunaan transplanter tadi ya,
itu dengan penggunaan transplanter ternyata ya bisa mempermudah kegiatan budidaya pertanian. Ya. Dengan hal seperti itu nanti petani itu terdorong untuk selalu mengikuti kegiatan penyuluhan yang akan diadakan oleh penyuluh. Kemudian adalah yang ketiga, asosiasi. Di sini artinya setiap kegiatan penyuluhan itu harus dikaitkan dengan kegiatan yang lainnya. Ya. Jadi kenapa kok harus dikaitkan dengan kegiatan yang lainnya? Karena ya setiap orang itu cenderung untuk mengaitkan atau menghubungkan kegiatannya dengan kegiatan yang lainnya. Misalnya tadi ya dengan transplanter tadi, dengan melihat transplanter tersebut petani secara tidak langsung ya dia memiliki gambaran atau pikiran ya dengan melihat transplanter, dengan menggunakan transplanter dapat membantu kegiatan budidaya pertanian tersebut dengan baik, dengan waktu yang cepat, seperti itu. Contohnya seperti itu. Kemudian dengan melihat misalnya SLPHT gitu ya. Dengan SLPHT ya petani-petani jadi teringat bahwasanya dengan menggunakan teknik mekanik pemusnahan hama dengan mekanik itu nanti akan berakibat yang seperti ini. Begitu. Jadi memang tidak hanya petani ya, kita pun kadang-kadang seperti itu ya. Dengan melihat misalnya teman-teman praktikum mekanisasi misalnya, teman-teman praktikum mekanisasi itu kan di lapangan menggunakan traktor gitu kan, dengan melihat traktor ternyata teman-teman teringat bahwasanya dengan menggunakan traktor tersebut digunakan untuk mengolah lahan ya, untuk kegiatan budidaya pertanian gitu. Contohnya seperti itu. Dari sini ada yang ditanyakan teman-teman? Nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Menurut Ilham dan Bhatnagar ya tahun 1980 mengungkapkan prinsip-prinsip penyuluhan yang lainnya. Itu ada 12 ya. Jaminan dan kebutuhannya sampai dengan kepuasan. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman mengganjal kok yang digunakan Bu Eka kok tahunnya kok sudah lama ya, karena memang yang namanya falsafah, filosofi itu kan memang sudah dari lama ya diterapkan sampai sekarang seperti itu. Ini dari Dhamma dan kawan-kawan itu ada 12 ya. Yang pertama adalah minat dan kebutuhan. Maksudnya di sini adalah penyuluhan itu akan efektif jika selalu mengacu kepada minat ya dan kebutuhan masyarakat ya. Kemudian yang kedua adalah organisasi masyarakat bawah. Maksudnya di sini artinya penyuluhan itu akan efektif ya jika melibatkan masyarakat bawah. Di sini maksudnya masyarakat bawah itu mungkin lebih ke petani, karena kan kalau di lapisan masyarakat, teman-teman sudah belajar sosiologi ya, itu kan ada lapisan masyarakat ya. Itu biasanya yang dikategorikan itu yang petani yang peasant itu. Itu sudah belajar ya sosiologi pertanian ya kemarin ya. Kemudian yang ketiga adalah keragaman budaya. Nah, di sini keragaman budaya artinya penyuluh harus memperhatikan ya adanya keragaman budaya. Perencanaan penyuluhan ya itu harus selalu disesuaikan dengan budaya lokal yang beragam tadi ya.
Jadi memang harus disesuaikan dengan budaya adat ya atau lokal wisdom yang ada di setiap daerah. Kemudian yang keempat adalah perubahan budaya. Artinya setiap kegiatan penyuluhan akan mengakibatkan perubahan budaya. Kegiatan penyuluhan tersebut itu harus dilaksanakan dengan bijak dan hati-hati agar perubahan yang terjadi itu tidak menimbulkan kejutan-kejutan budaya atau tidak menimbulkan sesuatu yang negatif di masyarakat tersebut. Oleh karena itu ya penyuluh itu harus terlebih dahulu ya memperhatikan nilai-nilai budaya lokal ya seperti sesuatu hal yang tabu ya kebiasaan-kebiasaan apa yang sering dilakukan oleh masyarakat daerah itu juga harus diperhatikan agar nanti perubahan budaya yang ditimbulkan itu tidak menimbulkan sesuatu yang negatif. Misalnya saja nih ya, ini cerita atau pengalaman dari teman saya ya, di mana dia datang di suatu daerah tertentu ya, di mana dia itu budayanya masih sangat kental ya, di mana proses budidaya pertanian ya atau pertaniannya itu masih sangat tradisional ya, masih sangat tradisional. Membajak sawah pun masih menggunakan sapi atau kerbau gitu kan. Kemudian tidak menggunakan pestisida dan lain sebagainya. Pas teman saya masuk di daerah tersebut, itu memang mendapatkan cerita bahwasannya penyuluh datang ke sana itu memang selalu ditolak karena mereka memiliki pemikiran bahwasannya dengan adanya teknologi baru, pupuk pestisida itu dapat merusak lingkungannya gitu. Itu juga harus diperhatikan ya agar nanti ketika kita masuk informasi baru atau berhasil ya merubah pola pikir misalnya dari membaca itu bisa kita rubah dengan menggunakan traktor, itu nanti tidak akan menimbulkan efek-efek negatif di masyarakat tersebut. Itu juga harus dipertimbangkan. Kemudian yang kelima itu kerjasama dan partisipasi. Di sini artinya penyuluhan itu akan efektif ya jika mampu menggerakkan partisipasi masyarakat untuk selalu bekerja sama dalam melaksanakan program-program penyuluhan yang telah dirancang. Ya. Bahwasanya memang penyuluhan itu memang membutuhkan kerjasama dan partisipasi dari petani. Tanpa adanya kerjasama dan partisipasi petani, penyuluhan tidak akan terjadi. Sama halnya dengan kita belajar di sini juga harus ada kerjasama dan partisipasi dari teman-teman juga. Tanpa adanya kerjasama dan partisipasi dari teman-teman, proses kegiatan belajar mengajar juga tidak akan terlaksana dengan baik. Contohnya seperti itu. Kemudian demokrasi dalam penerapan ilmu. Ya. Sebelum saya lanjut, teman-teman di sini ada yang bertanya. Tapi paham ya penjelasan saya ya. Kemudian demokrasi dalam penerapan ilmu. Itu artinya dalam penyuluhan itu harus selalu ya memberikan kesempatan pada masyarakatnya untuk memilih alternatif yang ingin diterapkan ya. Kemudian penggunaan metode penyuluhannya itu seperti apa, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh masyarakat itu harus bagaimana ya, itu harus harus disesuaikan dengan masyarakat petani. Biasanya sih kalau petani itu lebih suka dengan metode penyuluhannya itu ya langsung langsung ketemu atau di lahan gitu loh, misalnya SLPHT itu kan langsung ditangani di lahan bagaimana caranya untuk membantu mengendalikan hama misalnya seperti itu. Kemudian belajar sambil bekerja, artinya dalam kegiatan penyuluhan ya harus diupayakan agar masyarakat itu dapat belajar sambil bekerja atau belajar dari pengalaman tentang segala sesuatu yang dikerjakan, atau penyuluhan itu tidak hanya sekedar menyampaikan informasi ya, tapi harus memberikan kesempatan kepada
petani ya untuk mengungkapkan apa keinginannya, mengungkapkan apa keluh kesahnya ya. Istilahnya harus memberikan kesempatan bagi petani itu untuk menyampaikan informasi apa kebutuhan atau permasalahan yang petani alami ya. Dengan seperti itu ya penyuluh juga belajar dari pengalaman-pengalaman yang telah dilakukan oleh petani. Kemudian yang ke-8 adalah penggunaan metode yang sesuai. Artinya di sini penyuluh harus melakukan penerapan metode yang sesuai dengan kondisi ya. Di sini adalah kondisi lingkungan ya, kemudian kondisi kemampuan ekonominya, kemudian kondisi sosial budayanya itu seperti apa. Jadi penyuluh juga harus menyesuaikan hal semacam itu juga harus diketahui ya. Dengan kata lain ya, tidak ada satupun metode yang dapat diterapkan di semua kondisi secara efektif dan efisien ya. Harus sesuai kondisi ya. Begitu maksudnya ya teman-teman ya, paham ya. Ada pertanyaan teman-teman sampai sini? Izin bertanya, Bu. Oke, siapa namanya? Nama saya Muhammad Rizal, NPM 052. Nah, tadi kan dari teman Ibu yang melakukan penyuluhan kan ditolak dari masyarakat ya, Bu ya. Nah, itu cara lainnya kalau mau pendekatan ke masyarakatnya itu terus bagaimana ya, Bu? Kalau mau mau ada penyuluhan aja masyarakatnya nolak gitu, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Nah, pertanyaannya bagus. Jadi bagaimana caranya? Kan tadi sudah ditolak tuh, bagaimana caranya agar tetap bisa masuk atau tetap bisa memberikan informasi ke tempat tersebut. Caranya adalah pendekatan kepada key person. Ya, key person di sini adalah bisa tokoh ya, tokoh masyarakat, bisa kepala desa, kepala dusun, atau orang yang dituakan di tempat tersebut. Caranya mendekati key person tersebut dahulu ya. Didekati dulu, diajak ngomong baik-baik ya. Maksud dan tujuan datang di tempat itu mau ngapain ya. Itu dijelaskan kepada tokoh masyarakat atau key person tersebut. Nanti kalau ya dari key person tersebut atau tokoh masyarakat tersebut sudah menerima kita, itu akan lebih mudah karena kan biasanya masyarakat itu akan manut ya, akan mengikuti ya instruksi atau petunjuk dari tokoh masyarakat atau orang yang dituakan di daerah tersebut. Begitu Mas apa tadi, Rizal ya? Iya, Bu. Terima kasih, Bu, atas jawabannya. Ya, begitu. Teman-teman kalau misalnya datang di suatu daerah yang orangnya masih agak agak kolot ya, agak susah diajak untuk bekerja sama dan sebagainya, datangilah ya key person tersebut atau orang yang dituakan di daerah tersebut. Dekati orang tersebut terlebih dahulu ya, nanti insya Allah itu lama-kelamaan mereka ya itu akan mau mengikuti apa yang akan kita berikan, gitu ya. Kemudian tadi sampai mana ya? Penggunaan materi yang sesuai sudah. Kemudian kepemimpinan. Saya lanjutkan ke pemimpinan. Nah, artinya di sini itu penyuluh itu tidak dapat ya melakukan kegiatan-kegiatan yang hanya bertujuan untuk kepentingan atau kepuasannya sendiri ya. Tetapi harus mampu mengembangkan kepemimpinan di masyarakat, khususnya adalah di petani. Nah, ini biasanya dibuat kelompok tani atau gabungan kelompok tani, di mana dengan adanya kelembagaan tersebut itu secara otomatis petani juga belajar tentang kepemimpinan ya atau organisasi.
Ya, di sana kan pasti ada struktur organisasinya, ya, ada ketuanya, ada sekretaris, bendahara, dan lain sebagainya. Saya matikan dulu ya teman-teman ya, ada suara sari roti. Baik, saya lanjutkan teman-teman. Yang ke-10 adalah spesialis yang terlatih. Di sini maksudnya penyuluh itu harus benar-benar ya orang yang telah memperoleh pelatihan khusus ya tentang segala sesuatu yang sesuai dengan fungsinya sebagai penyuluh. Jadi memang penyuluh di sini memang harus memiliki istilahnya kemampuan untuk menyuluh gitu ya, segala sesuatu yang berhubungan dengan penyuluhan ya. Jadi penyuluh itu tahu bagaimana caranya untuk menyuluh ya. Misalnya memilih metode yang tepat untuk penyuluhan itu seperti apa ya. Kemudian pemilihan materi yaitu yang sesuai dengan kebutuhan itu yang seperti apa ya. Biasanya memang penyuluh di sini ya sebelum terjun ke lapangan juga juga mereka diberikan kompetensi tertentu ya yang sesuai dengan tupoksinya. Begitu. Kemudian yang ke-11 adalah segenap keluarga. Maksudnya di sini adalah penyuluh juga harus memperhatikan keluarga sebagai satu kesatuan dari unit sosial. Ya, dalam hal ini itu terkandung bahwa yang pertama, penyuluhan harus dapat mempengaruhi segenap anggota keluarga. Yang kedua, ya, setiap anggota keluarga itu memiliki peran atau pengaruh dalam setiap pengambilan keputusan. Yang ketiga, penyuluh itu harus mampu mengembangkan pemahaman bersama. Yang keempat, ya penyuluhan mengajarkan pengelolaan keuangan keluarga. Yang kelima, itu penyuluh mendorong keseimbangan antara kebutuhan keluarga dan kebutuhan usaha tani. Yang keenam, penyuluhan harus mampu mendidik anggota keluarga yang masih muda. Ya, yang ketujuh, penyuluh harus mengembangkan kegiatan keluarga. Ya. Kemudian memperkokoh kesatuan keluarga baik yang menyangkut masalah sosial, ekonomi maupun budaya. Kemudian mengembangkan pelayanan keluarga terhadap masyarakatnya. Selanjutnya itu ya yang berkaitan dengan keluarga. Jadi di sini intinya dalam penyuluhan ya, penyuluh juga harus mengajarkan petani tersebut untuk untuk bisa mengelola kegiatannya. Misalnya penyuluh itu memberikan penyuluhan terkait dengan usaha tani, misalnya perhitungan usaha tani, karena kan sebagian besar petani itu kan tidak menghitung atau tidak terlalu memikirkan pengeluaran, tidak terlalu memikirkan nanti biaya penyusutan dan lain sebagainya, tidak terlalu memikirkan seperti itu. Yang penting tanam ya, terus nanti diberi pupuk, diusahani lah ya bagaimana caranya tanaman tersebut nanti bisa sampai dengan panen, kemudian mendapatkan hasil panen. Itu petani cuma mendapatkan uang secara keseluruhannya, dia tidak menghitung apakah yang sudah dilakukan itu rugi atau untung. Itu sebagian besar petani tidak menghitung seperti itu. Oleh karena itu penyuluh itu biasanya mengajarkan yang namanya usaha tani atau perhitungan usaha tani. Ya, biaya saprodinya, ya, biaya untuk kegiatan lapangnya itu juga harus dihitung semua. Nah, dengan seperti itu nanti petani akan tahu, oh ternyata
dengan kegiatan pertanian saya selama ini ternyata kok minus, saya kira itu untung dan sebagainya. Nah, seperti itulah contohnya teman-teman. Teman-teman juga sudah pernah ya untuk ke lapangan, yang survei ke lapangan itu ekonomi pertanian. Nah, contohnya seperti itulah teman-teman ya, ilmu usaha tanian. Kemudian yang ke-12 yang terakhir adalah kepuasan. Kepuasan di sini artinya penyuluhan itu harus mampu mewujudkan tercapainya kepuasan. Adanya kepuasan tersebut itu akan sangat menentukan keikutsertaan sasaran pada program-program penyuluhan selanjutnya. Jadi penyuluh itu bisa membantu petani ya untuk mereka itu merasa puas gitu. Misalnya petani tersebut ingin membutuhkan sesuatu yang baru, misalnya teknologi baru, misalnya Bapak Ibu penyuluh ini di daerah saya membutuhkan misalnya transplanter gitu ya, untuk membantu penanaman padi misalnya. Dengan hal tersebut bagaimana caranya penyuluh itu untuk membantu petani, misalnya pertemuan petani ya pertamanya, kemudian bagaimana caranya menyusun proposal pengajuan alat ya, kemudian dipandu atau didampingi oleh penyuluh sampai akhirnya alat tersebut itu diberikan kepada petani. Gitu ya, contohnya seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Paham ya, tapi ya secara garis besarnya ya. Paham atau bingung? Ini adalah semacam pengetahuan untuk teman-teman ya, terkait dengan penyuluhan. Bahwasanya memang kerja sebagai penyuluh itu ya sebenarnya berat teman-teman ya, tanggung jawabnya berat. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Terkait dengan pergeseran kebijakan pembangunan pertanian ya, dari peningkatan produktivitas usaha tani ya ke arah pengembangan bisnis. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, saya lanjutkan teman-teman ya. Terkait dengan pergeseran kebijakan pembangunan pertanian ya, dari peningkatan produktivitas usaha tani ke arah pengembangan agribisnis ya. Dan di lain pihak seiring dengan terjadinya perubahan sistem desentralisasi pemerintahan di Indonesia, itu muncul pemikiran tentang prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu menurut Sudianto ya. Itu ada 10 ya. Yang pertama adalah kasus kesukarelaan. Di sini artinya ya keterlibatan seseorang dalam kegiatan penyuluhan itu tidak boleh didasarkan atas pemaksaan ya. Jadi harus memang sukarela ya, dari hati nuraninya sendiri, bahwasanya oh ya saya sadar bahwa saya itu membutuhkan informasi dari penyuluh misalnya, seperti itu. Dia sukarela ya. Kemudian otonom. Maksudnya otonom di sini adalah kemampuan ya untuk mandiri atau melepaskan diri dari ketergantungan yang dimiliki oleh setiap individu, kelompok maupun kelembagaan yang lain. Jadi di sini penyuluh itu bagaimana caranya ya bisa mengajarkan ya petani untuk dia itu mandiri ya,
mandiri untuk mencapai kesejahteraan kehidupannya. Yang ketiga adalah keswadayaan. Keswadayaan ini artinya kemampuan untuk merumuskan pelaksanaan kegiatan dengan penuh tanggung jawab, ya, tanpa menunggu atau mengharapkan dukungan dari pihak luar. Jadi penyuluh di sini apa ya istilahnya? Dia sadar bahwasanya itu dia memiliki tanggung jawab ya untuk melaksanakan kegiatannya, khususnya itu untuk membantu dan mendampingi petani gitu ya, tanpa mengharapkan imbalan dari luar lah, istilahnya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah partisipatif, yaitu keterlibatan stakeholder, ya, keterlibatan stakeholder sejak pengambilan keputusan, ya, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, ya. Jadi dalam penyuluhan itu memang diperlukan adanya stakeholder atau apa ya istilahnya, rekan ya, rekan. Nah, di sini adalah lebih ke petani ya, petani atau pelaku usaha ya, dalam merencanakan kegiatannya, dalam melaksanakan kegiatannya, kemudian monitoring kegiatannya, mengevaluasi kegiatannya, itu seperti apa. Kemudian yang kelima adalah egaliter. Egaliter itu menempatkan semua stakeholder itu dalam kedudukan yang sama ya. Jadi tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah, ini semuanya di sini penyuluh menempatkan stakeholder, misalnya penyuluh atau pelaku usaha itu sama gitu. Tidak pilih kasih lah istilahnya seperti itu. Yang keenam yaitu demokrasi ya, itu memberikan hak kepada semua pihak itu untuk mengemukakan pendapatnya ya, mengemukakan keluh kesahnya, kritiknya, saran dan lain sebagainya. Yang ketujuh adalah keterbukaan. Keterbukaan di sini dilandasi dengan adanya kejujuran ya, saling percaya, saling memperdulikan gitu ya. Istilahnya terbuka, tidak ada yang tutup-tutupi gitu. Jika memang sesuatu hal yang baru itu baik untuk petani ya dibicarakan, ya itu memang baik gitu. Kalau memang tidak baik atau tidak cocok dengan karakteristik petani atau daerahnya ya diomongkan, jangan ambil yang teknologi yang seperti itu gitu. Harus ada keterbukaannya, saling percaya, jujur gitu ya. Kemudian kebersamaan. Nah, kebersamaan di sini ya saling menolong, saling membantu ya. Ya, seperti itulah ya. Bersama-sama melakukan sesuatu secara bersama, membantu, menolong gitu ya. Kemudian saling berbagi berbagi rasa atau keluh kesah dan lain sebagainya. Yang ke-9 adalah akuntabilitas. Akuntabilitas ini kegiatannya itu dapat dipertanggungjawabkan ya. Selain dapat dipertanggungjawabkan, juga kegiatannya itu dapat dilihat oleh orang atau dapat diawasi oleh orang gitu ya. Akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan dan kegiatannya itu terlihat jelas gitu ya. Kemudian desentralisasi. Di sini maksudnya memberi kewenangan ya kepada setiap daerah, kabupaten atau kota itu untuk mengoptimalkan sumber daya pertanian ya. Untuk nanti dapat dimanfaatkan ya, untuk dimanfaatkan oleh masyarakat sekitarnya itu untuk pembangunan daerahnya gitu ya. Jadi memberi kewenangan kepada setiap daerah, kabupaten atau kota ya untuk mengoptimalkan sumber daya yang unggul ya. Sumber daya yang unggul di daerahnya atau di kotanya itu apa sih gitu kan. Kemudian nanti ketika sudah ada ya semacam potensi gitulah ya teman-teman ya. Kemudian kalau sudah mendapatkan hal tersebut, nanti bagaimana caranya mengoptimalkan ya potensi atau sumber daya tersebut agar dapat dikembangkan dengan baik ya, sehingga nanti bisa memberikan manfaat atau bisa contohnya bisa mensejahterakan masyarakat setempatnya. Misalnya ya teman-teman ya, seperti agrowisata itu kan semacam bentuk
contoh desentralisasi di bidang pertanian, di mana dengan adanya agrowisata tersebut itu kan daerah agrowisatanya itu masyarakatnya itu bisa apa ya, membuka UMKM atau berjualan di situ, kemudian ada misalnya tiket masuk itu kan ada pendapatan sendiri di daerah tersebut gitu loh teman-teman. Jadi bisa dikembangkan untuk masyarakatnya, kemajuan masyarakatnya atau kesejahteraan masyarakatnya. Sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman? Tapi paham ya teman-teman ya dengan prinsip dan falsafah di penyuluhan pertanian. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan saja. Kemudian kita beralih ke etika penyuluhan ya. Etika penyuluhan ini ya, itu kegiatan penyuluhan itu sekarang ya berkembang menjadi sebuah profesi ya, profesi sebagai penyuluh gitu ya. Akan tetapi dalam kenyataannya, dalam pelaksanaan penyuluhan itu ada yang melaksanakan yang tidak sungguh-sungguh atau dia melaksanakan penyuluhan itu secara tidak profesional. Ya. Hal tersebut ya terlihat pada apa ya rangkuman dari Pak Martikanto ya, yang pertama ya. Itu kemampuan penyuluh itu untuk melayani kliennya yang masih terpusat pada aspek teknis budidaya pertanian, sedang aspek manajemen, pendidikan kewirausahaan, dan hak politik petani relatif belum tersentuh. Jadi masih banyak penyuluh yang apa ya istilahnya menyuluh terkait dengan teknis budidaya pertanian saja. Gitu. Kemudian kelambanan transfer inovasi yang dilakukan penyuluh dibandingkan kecepatan inovasi yang ditawarkan kepada masyarakat oleh pelaku bisnis, LSM, ya, dan media massa dan stakeholder yang lain. Jadi petani itu atau masyarakat itu mengetahui inovasi baru atau teknologi baru itu lebih ke malah lebih mendapatkan informasinya itu lebih dari apa ya dari pihak luar gitu ya, bukan dari penyuluh gitu, intinya seperti itu. Yang ketiga, keberangkatan penyuluh terhadap jabatan fungsional yang disandangnya, ya itu yang apa ya? Mereka itu memiliki apa ya? Pemikiran bahwasanya jabatan fungsional itu tidak apa ya? Tidak begitu penting ya bagi penyuluh, tapi yang penting itu adalah jabatan strukturalnya. Bukan seperti itu, bahwasanya memang penyuluh itu jabatan fungsionalnya juga penting gitu ya. Dengan jabatan fungsional tersebut ya dari 2A ya 2B dan naik sampai ke 4A misalnya itu juga penting ya. Tapi kadang-kadang penyuluh jarang yang memiliki pikiran seperti itu. Inginnya adalah menjabat di struktural. Ini adalah apa ya namanya yang diungkapkan di bukunya Pak Toto Martikanto itu seperti itu. Kemudian kinerja penyuluh yang lebih mementingkan pengumpulan kredit poin dibanding mutu layanannya kepada masyarakat. Ya. Jadi lebih mengejar apa namanya nilai dengan misalnya begini teman-teman, misalnya penyuluh itu melakukan kunjung lapang atau melakukan pelatihan kepada petani gitu ya. Itu nanti ada kredit poinnya sekian persen gitu ya. Begitu teman-teman. Jadi lebih ke untuk mendapatkan kredit poin bukan untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakatnya. Kemudian persepsi yang rendah terhadap kinerja penyuluh yang dikemukakan oleh masyarakat petani dan stakeholder yang lain ya. Jadi persepsinya itu memang penyuluh itu ya sudah hanya menyuluh saja gitu. Jadi masih kinerjanya itu masih dianggap rendah gitu ya. Oleh karena itu dengan adanya hal-hal demikian teman-teman ya, itu pada Kongres Penyuluhan Pertanian ke-1 tahun 86 itu disepakati adanya etika penyuluhan ya agar penyuluh tersebut dalam melaksanakan kegiatannya itu ya sesuai dengan apa ya sesuai dengan tupoksi penyuluh gitu ya. Kemudian menurut Muhammad tahun 87 ya, di sini
etika itu merupakan nilai-nilai moral ya, untuk membangkitkan kesadaran ya, dan untuk beretikat baik ya. Dan jika dilupakan atau dilanggar tersebut biasanya dapat semacam sanksi sosial ya istilahnya ya. Misalnya namanya itu menjadi tercemar ya, dikenal orang yang orang itu seperti ini, seperti sanksi sosial seperti itulah teman-teman. Jadi etika itu merupakan tata pergaulan ya, yang khas atau ciri-ciri perilaku yang dapat digunakan ya untuk mengidentifikasi, mengasosiasikan diri, dan dapat merupakan sumber motivasi untuk berkarya dan berprestasi bagi kelompok tertentu yang dimilikinya. Jadi di sini tidak hanya penyuluh saja teman-teman yang memiliki etika ya. Semua orang ya yang hidup di tatanan masyarakat juga memiliki etika ya, bagaimana caranya agar kita ya itu bisa apa ya istilahnya bisa bersosialisasi dengan baik ya, bisa bekerja dengan baik ya, bisa apa namanya ya istilahnya bisa melakukan sesuatu hal-hal itu yang sesuai dengan norma atau nilai-nilai yang berlaku di kehidupan kita. Nah, berdasarkan hal tersebut, ya, Tata Negara itu menggunakan beberapa perilaku yang perlu ditunjukkan oleh penyuluh, ya. Yang pertama, penyuluh itu berperilaku sebagai manusia seutuhnya. Jadi di sini artinya manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Dia jujur, ya, kemudian disiplin, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah perilaku sebagai anggota masyarakat, di mana itu menghormati adat atau kebiasaan masyarakatnya, ya, menghormati petani, menghormati keluarganya, apapun status sosialnya, ya, tidak memandang status sosial. Kemudian menghormati sesama penyuluh, ya. Yang ketiga adalah perilaku yang menunjukkan penampilannya sebagai penyuluh yang andal. Maksudnya berkeyakinan kuat ya atas manfaat tugasnya, kemudian memiliki tanggung jawab ya atas pekerjaannya ya, memiliki jiwa kerjasama yang tinggi ya, kemampuan untuk bekerja secara teratur ya, secara disiplin, secara jujur yang yang tadi telah diungkapkan di awal. Kemudian perilaku yang mencerminkan dinamika, maksudnya di sini adalah dia ulet gitu ya, memiliki daya mental dan semangat kerja yang tinggi, kemudian selalu berusaha mencerdaskan diri ya, dan selalu berusaha meningkatkan kemampuannya. Jadi di sini dia itu tahu akan posisinya sebagai penyuluh ya, jadi dia harus bisa menempatkan posisinya itu di masyarakat gitu ya. Oleh karena itu ya, penyuluh juga harus sadar bahwa masyarakat itu kan beda-beda ya. Oleh karena itu penyuluh harus sadar bahwa bagaimana caranya dia meningkatkan kemampuannya, meningkatkan pengetahuannya ya, agar dia dapat menyesuaikan diri di berbagai tatanan atau karakteristik di masyarakat. Kemudian ya untuk yang sekarang ini ya, karena ini pandemi ya, itu harus dia harus menjadi tauladan ya bagi masyarakat untuk selalu menerapkan prokes atau mematuhi prokes yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Seperti itu ya teman-teman ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ini teman-teman kalau mau belajar yang lebih lanjut bisa baca bukunya Pak Toto atau cari di internet, banyak sekali. Ada pertanyaan teman-teman? Izin bertanya Bu. Silakan. Penyuluh itu memberi penyuluhan tentang produksi saja atau pemasaran juga Bu? Soalnya kemarin pas saya bicara sama bapak saya tuh katanya penyuluhan itu ngajari produksi, di mana petaninya itu kebanyakan sudah cukup bisa, dan untuk pemasarannya itu tidak ada gitu Bu. Itu bagaimana Ibu? Oke, baik. Terima kasih Mas Welas atas jawabannya. Jadi
tadi telah diungkapkan ya Mas Will ya, bahwasanya menurut Pak Tato Madikalar kan tadi memang penyuluh itu hanya sebagian besar lah ya, itu hanya mengajarkan bagaimana caranya berbudidaya, ya budidaya pertaniannya saja, tapi tidak memberikan bagaimana caranya berwirausaha, bagaimana caranya untuk apa tadi menghitung usaha taninya dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya tugas penyuluh itu ya kompleks ya Mas Ulil ya. Selain dia mengajari petani budidaya, itu ya penyuluh itu harus bisa mengajari petani bagaimana caranya menghitung usaha taninya, kemudian bagaimana caranya memasarkan hasil pertaniannya juga. Seperti itu, Mas Ulil. Jadi kalau saya belajar ya, dulu kan saya sebelum di sini kan saya bertugas di lapangan juga, itu teman-teman penyuluh di tempat saya itu selain mengajari produksi ya, budidaya pertanian, tentang budidaya pertaniannya, itu juga mengajari ya apa namanya bagaimana berwirausaha. Contohnya mengajari petani itu untuk apa ya istilahnya mengolah pasca panen lah, tentang pasca panennya. Jadi mengolah hasil panennya itu diolah ya, dibuat kreasi baru, kemudian apa namanya dipasarkan di kelompok-kelompok tani tersebut gitu. Misalnya di KWT gitu kan. Kalau kebanyakan kan kalau kelompok bapak-bapak itu kan lebih ke produksi, ke budidaya pertaniannya, kemudian di pasca panennya itu ke KWT atau wanita tani gitu ya, mengolah hasil pertanian ya, kemudian dijual di kelompok tani itu, kemudian diajari untuk pembuatan bibit tanaman, kemudian diajari untuk membuat vas-vas bunga dari botol-botol bekas. Seperti itu kalau di tempat saya, Mas Ulil. Jadi nanti selain diajari untuk budidaya pertaniannya, juga diajari untuk kewirausahaannya, kemudian diajari juga untuk pemasarannya ya, dengan menggunakan sosial media seperti itu. Kalau di tempat saya seperti itu, Mas Ulil. Bagaimana? Baik Bu, terima kasih. Pengalaman apa ya istilahnya kegiatan penyuluhan itu berbeda-beda ya setiap daerah ya. Makanya tadi sebagian besar kan memang penyuluh itu ya sudah ya tentang budidaya pertanian saja, tapi ya tidak seperti itu harapannya ya. Jadi penyuluh itu mengetahui ya budidayanya, tahu mengembangkan kewirausahaannya, tahu bagaimana caranya untuk mengembangkan kewirausahaan, bagaimana caranya untuk memasarkan, kemudian bagaimana untuk menghitung usaha taninya, itu seharusnya penyuluh itu tahu gitu. Karena kan penyuluh itu sebagai fasilitator, motivator, ya, edukator petani gitu. Jadi istilahnya penyuluh itu agent of change di bidang pertanian. Begitu Mas Ulil, ada lagi pertanyaan? Bertanya. Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Fiska Yanuar, NPM 2010-40-10-50. Izin bertanya, Bu. Bahwa tadi kan dikatakan bahwa masih adanya persepsi yang rendah terhadap kinerja penyuluh yang dikemukakan oleh masyarakat petani dan stakeholder yang lain. Untuk cara mengubah persepsi masyarakat petani dan stakeholder terhadap kinerja penyuluh itu bagaimana ya, Bu? Sedangkan persepsi kinerja penyuluh itu kan dapat mempengaruhi dari keberhasilan dan faktor penghambat dan keberhasilan penyuluh untuk mengembangkan apa yang disampaikan itu, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Fiska. Jadi kalau ada persepsi yang seperti itu, ya bagaimana caranya ya kita mengubah persepsi tersebut.
Mengubahnya bagaimana, Bu? Ya, kita dengan action. Ya, kita dengan action bahwasanya kita itu tidak seperti itu. Penyuluh itu tidak seperti itu. Ya. Bahwasanya yang dikemukakan atau persepsinya itu tidak benar. Ya, kemudian ya kita action, ya ajak orang-orang, ya orang-orang yang memiliki persepsi tersebut, ya ajak kumpul, ya kemudian diajak apa namanya istilahnya berinteraksi, ya kemudian apa ya istilahnya dilakukan pendekatan lah ya, dilakukan pendekatan secara pelan-pelan kepada mereka, kemudian didekati, ya kemudian diajak komunikasi, ya kemudian jika ada istilahnya informasi baru, ya disampaikan, kemudian terkait dengan kebutuhan-kebutuhan petani itu apa, ya dibantu dan didampingi. Begitu Mbak. Ya memang harus untuk menghilangkan persepsi yang seperti itu memang tidak mudah ya. Memang tidak mudah, istilahnya itu proses ya untuk menghilangkan pikiran atau persepsi atau stigma di orang itu kan susah ya. Itu dengan action ya, dengan action, dengan didekati secara perlahan-lahan, kemudian apa namanya diajak komunikasi, berinteraksi dengan baik-baik ya. Kemudian mengajak teman lah ya istilahnya. Kalau misalnya mereka kan sudah punya persepsi seperti itu Bu, otomatis mereka tidak mau lah ya Bu ya diajak orang yang seperti itu karena kan dianggapan mereka seperti itu. Ajaklah teman ya. Misalnya kita sudah tidak dipercaya seperti itu, ajaklah teman kita ya untuk apa namanya melakukan pendekatan ya. Jadi istilahnya saling bekerja sama di situ ya. Dia bekerja sama untuk menghilangkan persepsi yang buruk itu. Seperti itu Mbak Jihan. Memang tadinya tanya Mbak Jihan ya? Fiska, Bu. Oh Mbak Fiska ya, Mbak Fiska. Seperti itu ya Mbak Fiska ya. Jadi memang untuk menghilangkan persepsi ya atau istilahnya stigma atau pikiran orang yang buruk tadi itu memang tidak mudah. Memang harus ada prosesnya, membutuhkan waktu gitu ya. Jadi memang harus ada action ya. Kalau kita memang sudah tidak dipercaya orang-orang, ajak teman ya, ajak teman yang sekiranya dia itu memiliki hal apa ya, hal positif di mata mereka gitu loh. Misalnya saya sudah tidak dipercaya oleh petani itu. Saya ajak Mbak Fiska nih, Mbak Fiska kan bagus nih di apa namanya di kalangan petani ini apa ya istilahnya persepsinya bagus nih, pandangannya bagus. Nah, ajaklah Mbak Fiska ya untuk mulai pendekatan kepada mereka bahwasanya Ika ini tidak seperti itu loh Pak gitu. Misalnya gini ya, dilakukan pendekatan lah seperti itu. Yang penting action. Itu Mbak Fiska ya. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Ada lain yang bertanya? Izin bertanya, Bu. Oke, silahkan Mas Rahmat. Saya Rahmat Jaya, NPM 1116. Jadi kan penyuluh itu kan tugasnya buat misalkan untuk tujuan dalam memuaskan para petani atau masyarakat. Nah, apakah penyuluh itu juga ada, misalnya ada pengawas, Bu, untuk mengawasi kinerja dari penyuluhan itu sendiri? Misal kita dari sudut pandang para petani melihat penyuluh itu kayak melanggar etika dari penyuluh, kayak kurang inovasi dan kreatif, itu gimana Ibu? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rahmat. Nah, itu ada apa ya istilahnya? Ada istilahnya semacam pengawas lah ya, pengawas penyuluh lah ya, itu ada, itu dari pimpinannya biasanya. Kalau penyuluh itu kan
biasanya di setiap kecamatan tuh ada ya namanya, kalau dulu itu namanya BP3K, kalau sekarang itu ke BPP atau Balai Penyuluhan Pertanian. Di setiap kecamatan ada ya. Ketika ya ada penyuluh yang seperti itu ya, atau tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksinya, biasanya yang menegur itu adalah pimpinannya. Ya, biasanya memang pimpinannya itu diam-diam gitu ya, diam-diam keliling ke tempat-tempat penyuluh ya, ke tempat-tempat penyuluh di lokasi-lokasi penyuluh lah ya. Kemudian tanya-tanya dengan petaninya, misalnya kondisinya bagaimana Pak? Sering ada penyuluh tidak di sini Pak datang? Misalnya seperti itu Mas Rama. Jadi memang pengawas seperti itu lebih ke pimpinan di ya kantornya masing-masing. Ada yang seperti itu, di tempat saya juga ada yang seperti itu, memang pimpinannya yang langsung bergerak gitu. Jika ini ada nih seperti ini, jika penyuluhnya itu sudah tidak merespon pimpinannya, biasanya nanti akan dibawa ke tingkat dinasnya di kabupaten atau di kotanya. Seperti itu Mas Ahmad. Apa namanya prosesnya? Ada pengawasnya yaitu pimpinannya, kemudian kalau pimpinannya sudah tidak direspon atau tidak digubris, nanti biasanya dibawa ke jenjang yang lebih tinggi yaitu langsung ke dinas kabupaten atau di kota. Seperti itu Mas Rahmat. Kalau pengalaman saya seperti itu. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Baik, teman-teman ada lagi? Kalau sudah cukup, saya absen ya, teman-teman ya. Oke, saya absen dulu. Saya matikan dulu rekodnya ya.